Malam itu, Andi hanya punya satu tujuan, sampai ke rumah secepat mungkin untuk melihat wajah ibunya yang sedang sekarat. Namun sebuah pilihan fatal membawanya masuk ke dalam hutan larangan, dan para penghuninya sudah lama menunggu kedatangan tamu baru. Ini bukan sekadar perjalanan pulang, ini adalah perjuangan hidup dan mati Andi melawan teror yang tak kasat mata. Halo rekan Dao semuanya. Kali ini kita akan membawakan sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh Andi saat perjalanan pulang untuk menemui ibunya yang sedang sakit. Tapi, yang tidak disangka-sangka, inilah terakhir kalinya Andi mendengar suara ibunya. Untuk yang terakhir kalinya. Tanpa lama-lama, mari kita masuk ke dalam ceritanya. Andi adalah seorang pemuda berusia 25 tahun. Dia merantau ke kota X untuk bekerja sebagai kuli gudang di sebuah pabrik tekstil. Dia tinggal di sebuah kontrakan sempit yang mana juga dihuni oleh beberapa rekan kerjanya. Sore itu, sekitar jam 5, Andi baru saja pulang kerja dengan wajah lesu. Namun langkahnya terhenti di depan pintu saat melihat ponselnya dipenuhi belasan panggilan tak terjawab dari adiknya di kota C. Saat telepon itu akhirnya terhubung, kabar buruk menghantamnya. Ibunya jatuh pingsan saat sedang salat asar dan sekarang dilarikan ke puskesmas dalam kondisi kritis. Tanpa pikir panjang, Andi langsung mengemasi baju seadanya ke dalam tas ransel. Di ruang tengah kontrakan, dua temannya, Rico dan Fajar, sedang duduk bersantai sambil merokok. Melihat Andi yang terburu-buru menyeret motor tuanya keluar, Rico bertanya, "Andi, mau kemana lo sore-sore begini?" Andi menjawab dengan suara gemetar kalau dia harus pulang ke kota C karena ibunya kritis. Rico dan Fajar sempat bangkit dan melarangnya berangkat saat itu juga, karena cuaca mendung gelap dan motor Andi sudah tua. Tapi Andi hanya menjawab, "Gue nggak bisa nunggu besok. Kalau ada apa-apa sama ibu, gue nggak bakal maafin diri gue sendiri." Andi memacu motornya menembus jalan raya provinsi yang mulai diguyur gerimis. Setelah 3 jam perjalanan, dia sampai di wilayah perbatasan yang disebut jalur alas tua. Namun malang baginya, jalan utama ditutup total oleh petugas karena ada kecelakaan beruntun truk tangki yang menutup seluruh badan jalan. Seorang warga lokal yang berjaga di persimpangan memberitahunya bahwa evakuasi butuh waktu 6 jam. Putus asa karena ingin segera sampai, Andi bertanya apakah ada jalur lain. Orang itu menunjuk ke sebuah jalan kecil yang masuk ke dalam hutan dan berpesan dengan nada rendah, "Ada jalur tikus lewat hutan larangan. Lewat sana lebih cepat 2 jam, tapi kalau lewat sana, jangan pernah berhenti apapun yang kamu dengar." Andi masuk ke jalur itu. Awalnya jalanan masih berupa semen kasar, namun lama-kelamaan berubah menjadi tanah merah yang becek. Pepohonan jati di kanan kirinya semakin rapat, dahannya menjuntai rendah seolah-olah ingin mencengkeram kepalanya. Lampu motor Andi yang redup hanya mampu menerangi jalan beberapa meter di depan. Bau tanah basah berganti menjadi bau amis yang menyengat. Tiba-tiba, motornya terasa berat, seolah ada seseorang yang naik di boncengan belakang. Ban belakang motornya berdecit dan mesinnya mati mendadak di tengah kegelapan total. Andi mencoba menyalakan mesin dengan kaki, tapi nihil. Di tengah kesunyian itu, ia mendengar suara tawa kecil di balik punggungnya. Suara itu dingin dan kering. Saat Andi memberanikan diri menoleh, ia melihat sesosok wanita berpakaian putih kusam sedang duduk di atas dahan pohon tepat di atas motornya. Kakinya yang pucat menjuntai ke bawah, hampir menyentuh pundak Andi. Ketakutan luar biasa membuat Andi meninggalkan motornya dan lari masuk lebih dalam ke hutan. Perjuangan menyelamatkan diri itu berubah menjadi neraka. Andi berlari menembus semak berduri hingga bajunya robek dan kulitnya berdarah. Setiap kali ia merasa sudah menjauh, ia selalu kembali ke tempat motornya yang mati tadi. Hutan itu seolah mempermainkan ruang dan waktunya. Ia mulai berhalusinasi melihat ibunya berdiri di tengah kegelapan, melambai ke arahnya. Namun saat ia mendekat, sosok itu berubah menjadi pohon tua yang batangnya penuh dengan ukiran wajah manusia yang sedang berteriak kesakitan. Selama berjam-jam Andi bertahan hidup, bersembunyi di balik semak-semak saat mendengar suara langkah kaki raksasa yang menggetarkan tanah. Ia terus merayap di tanah, menghindari sorot mata merah yang mengintai dari balik kabut. Di titik paling putus asa, Andi teringat pesan ibunya untuk selalu membawa benda tajam jika bepergian jauh. Ia meraba sakunya dan menemukan kunci motor. Dengan penuh keberanian, ia menggoreskan kunci itu ke telapak tangannya sendiri sampai berdarah. Rasa sakit itu membuatnya sadar dari ilusi hutan tersebut. Begitu kesadarannya kembali, ia melihat sebuah celah cahaya di kejauhan. Itu adalah lampu dari sebuah warung kopi di pinggir jalan raya utama. Andi lari sekuat tenaga, tidak memedulikan lagi suara teriakan yang memanggil namanya dari dalam hutan. Ia melompat keluar dari batas hutan tepat saat sebuah mobil lewat. Andi sampai di rumah ibunya di kota C saat matahari terbit. Ia melihat bendera kuning sudah tertancap di depan rumah. Adiknya memeluknya sambil menangis, mengatakan bahwa ibu sudah tiada tepat tengah malam tadi. Tetangganya bercerita sebelum meninggal ibunya sempat sadar sejenak dan berbisik, "Andi, jalan terus Andi, jangan berhenti di hutan itu." Saat itulah Andi sadar, kekuatan doa ibunya lah yang menuntunnya keluar dari hutan itu di tengah kepungan makhluk-makhluk yang ingin mengambil
nyawanya. Oke rekan DAO sekalian, jadi itulah kisah pengalaman yang dialami oleh Andi. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka klik like-nya, jangan lupa komen dan saran video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai bertemu lagi wahai rekan DAO sekalian.